Angelfish, genus Peropilum dikenal dengan nama manfish, atau ikan bidadari. Disebut juga ikan layang-layang, merupakan salah satu jenis ikan hias yang digemari masyarakat Indonesia. Ikan ini berasal dari sungai Amazon di Amerika Selatan. Manfish memiliki bentuk dan warna tubuh serta gerakan sangat indah dan menarik, sehingga sangat cocok untuk dipelihara di dalam akuarium sebagai pajangan. Angelfish cocok untuk digabungkan dengan ikan diskus karena satu kerabat. Penggabungan di akuarium bisa dengan jenis lain seperti pelati, ikan pedang, ikan molly dan lainnya yang ukuran lebih kecil. Ikan angelfish yang selanjutnya di video ini disebut manfish. Ragam warna dan corak yang sudah dikembangkan, di luar warna alami yaitu wheel, black white, marble. Namun sesungguhnya, pengkayaan warna belum maksimal. Manfish masih ada potensi viral, sehingga penangkar makin giat, mengkolaborasi warna lebih eksotik. Video ini melengkapi pengetahuan Anda dalam memelihara manfish, meliputi persiapan awal, merawat, pemberian pakan, hingga penyakit manfish, dan cara pengobatannya. Video bersumber dari Profil Ikan Hias Indonesia, terbitan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dapatkan rangkumannya dalam booklet di Rumah Cinta TV. Selengkapnya, lihat deskripsi. Rumah Cinta TV, menuju manusia mulia. Secara alami manfish hidup di perairan yang tenang, dan banyak tanaman air. Manfish satu famili dengan diskus. Teknik pemeliharaan juga sama. Untuk memulai mengisi akuarium di rumah Anda, ada baiknya mempertimbangkan ini. Pengisian air dilakukan 4 hari sebelumnya jika wadah baru. Dasar kolam diberi batu hias atau tanaman air, untuk mempercantik tampilan akuarium dan kegembiraan ikan itu sendiri. Suhu air yang baik untuk pemeliharaan manfish, berkisar 28–30 derajat Celcius dan derajat keasaman pH, potensial hidrogen, dijaga pada kisaran 5–6. Manfish cukup toleran dengan perubahan suhu dan pH. Asalkan kandungan oksigen terlarut atau disolved oxygen, DO, berkisar 5 mg per liter. Untuk itu hanya diperlukan aerator sebagai suplai oksigen terlarut. Penggantian air, cukup 10 hari sekali dengan cara penyimponan sebesar 30–50%. Namun untuk menjaga kejernihan, penggantian air bisa dipercepat. Sebelum memelihara manfish, ada baiknya mempertimbangkan hal ini. Pertama, carilah manfish minimal ukuran 1 inci atau sekitar 2,5 cm. Semakin kecil ukuran, perlu waktu lebih lama melihat keindahan manfish. Kedua, pilih aneka warna populer. Ketiga, populasi adalah 3 liter per ekor. Populasi dapat ditambah hingga 2 liter per ekor seiring pengalaman. Keempat, lebih banyak tanaman air, lebih baik. Manfish termasuk ikan hias air tawar yang mudah dirawat, dan mudah juga dalam pemijahan. Itulah sebabnya, jenis ikan hias ini mempunyai harga relatif murah. Warna juga bukan ukuran baku dalam menentukan harga. Pengkayaan warna, belum dilakukan penangkar karena harga tersebut, padahal potensi corak warna dapat dikembangkan hingga ribuan. Pemijahan alami manfish disampaikan pada video berikutnya. Pemberian pakan. Pemberian pakan yang baik, akan menghasilkan manfish sehat dan warna cerah.
Pemberian pakan pada manvis umumnya dilakukan 3 kali sehari sebanyak 2–3% dari berat total biomas. Secara alamiah, manvis merupakan pemakan segala, omnivora. Pakan yang dimakan sangat bervariasi, dari larva serangga, berbagai jenis cacing, ganggang air hingga pakan buatan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan ialah kandungan protein pada pakan yang menjadi sumber tenaga, umumnya 30–45%. Beberapa jenis pakan yang biasa diberikan adalah infusoria, rotifera, kutu air, cacing rambut, cacing sutera atau tubivex dan pakan buatan atau pelet. Pakan alam adalah pakan terbaik. Cuci berulang jika pakan alam sebagai pakan utama. Jika pakan buatan, disarankan pakan buatan dikhususkan manvis, karena formulasi sudah memenuhi kebutuhan ikan hias tersebut. Biasanya, pakan buatan mengandung unsur-unsur tambahan dan obat-obat tertentu seperti pembangkit hingga pencerah warna. Penyakit secara umum dibedakan dua sumber, yakni faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal bersumber dari air dan wadah pemeliharaan yang buruk, misalnya amoniak. Ini jamak terjadi di ikan konsumsi, namun jarang terjadi di ikan hias, kecuali jika pembelian benih berasal dari kolam terbuka. Faktor internal adalah dalam tubuh ikan itu sendiri, dan faktor pemicunya adalah pakan, terutama pakan alami yang bersumber dari alam. Ikan sakit dikeluarkan dari wadah, diobati secara khusus dalam wadah terpisah terutama borok, kembung air, putih mulut, velvet, dan kutu. Jika ikan sakit dominan di akuarium, dapat langsung diobati dalam wadah yang sama. Penggunaan antibiotik dibibis dengan pakan pabrik, dalam jumlah dan takaran sesuai dosis di kemasan. Penyakit disebabkan bakteri. Penyakit borok, kembung air, pakan dibibis dengan antibiotik atau yodium setidaknya 2–5 kali. Cacar diobati dengan menaikkan suhu air akuarium, atau meletakkan ikan sakit terpisah dan ditempatkan terbuka. Penyakit akibat jamur saprolegnia. Jamur-jamur ini bisa berkolonisasi dengan cepat dan menyerang ikan yang stres, cedera, atau sakit. Dampaknya adalah luka kapas atau mulut putih. Penanganan, naikkan suhu akuarium dan beri metil blue, lalu air diganti 50%. Lakukan proses ini berulang. Penyakit akibat parasit, meliputi bintik putih, sisik kusam, velvet hingga lernea. Penyakit ini menyerang tubuh bagian luar hingga bagian dalam. Indikasi utama adalah ikan berenang tidak beraturan. Segera pindahkan ikan sakit, dan dilakukan penanganan tersendiri. Penanganan kolektif di akuarium adalah memberikan metil blue dan 1 gram garam ikan per liter. Biarkan selama 1 jam, buang 50% dan isi air kembali. Perlu pembibisan pakan dengan antibiotik dan sumber vitamin C untuk pengobatan dan memperkuat imunitas ikan. Terima kasih sudah menonton. Bantu kami mengembangkan channel dengan subscribe, like, komen dan share. Salam kami.